Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah, kita dapat bertemu melalui mata kuliah Islam dan Sains. Hari ini, topik pembahasan kita adalah memahami jati diri manusia. Sahabatku yang dirahmati Allah, salah satu persoalan paling mendasar dalam hidup manusia adalah pertanyaan sederhana. Siapakah aku sebenarnya? Orang bijak berkata, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Mengenal diri bukan sekadar pengetahuannya, adalah fondasi kehidupan. Bayangkan jika ada seseorang yang lupa namanya, lupa keluarganya, bahkan lupa perannya. Hidupnya pasti kacau. Ia tidak tahu harus kemana, harus berbuat apa, atau bagaimana bersikap. Lebih berbahaya lagi, jika seseorang salah memahami dirinya, ia akan menjalani hidup yang bukan miliknya. Banyak konflik batin, kecemasan, dan krisis makna berawal dari satu kesalahan. Gagal menjawab, siapa diri ini sesungguhnya. Karena itu, sebelum memahami dunia luar, manusia harus memahami dunia dalam dirinya sendiri. Sahabatku yang dirahmati Allah, bagaimana manusia dalam pandangan sains? Dalam pandangan sains modern, manusia dipahami sebagai makhluk biologis. Tubuh, otak, gen, hormon, dan saraf. Pikiran dianggap hasil kerja otak, kesadaran sebagai reaksi kimia, dan kepribadian sebagai interaksi gen dan lingkungan. Pendekatan ini memberi manfaat besar. Kita memahami pentingnya gizi, tidur, kesehatan mental, dan lingkungan. Saat otak terganggu, emosi berubah. Saat hormon tidak seimbang, perilaku ikut terpengaruh. Lalu, bagaimanakah menurut pandangan Islam? Islam memandang manusia lebih utuh. Tubuh penting, akal berharga. Namun jati diri sejati manusia bukan tubuh dan bukan pikiran, melainkan ruh. Ruh adalah inti diri yang memberi makna, kesadaran, dan arah hidup. Ruh secara fitrah terhubung dengan Tuhan. Seperti perangkat yang membutuhkan sinyal, ruh membutuhkan iman. Ibadah adalah penguat koneksi itu. Tanpa hubungan ini, manusia bisa terlihat sukses di dunia namun batinnya kosong. Di antara ruh dan tubuh ada nafs atau diri ego. Nafs bisa condong pada kebaikan atau keburukan. Jika condong pada kebaikan, ia menguatkan cahaya ruh. Jika condong pada keburukan, ia menghalangi cahaya itu. Sahabatku yang dirahmati Allah, jadi hubungan antara diri kita dengan Allah dapat kita gambarkan dengan 3 hubungan Three-Angel Connection, yaitu Allah yang berada di tingkat paling atas, lalu nafs atau ego yang berada di tengah, lalu ruh yang berada di paling bawah. Allah adalah cahaya semesta yang juga mencahayai roh, yaitu diri sejati kita. Lalu di antara kita dan Allah ada diri bayangan, yaitu nafs atau ego. Nah, jika nafs kita didominasi oleh keburukan atau fujur, maka terhalanglah kita dari Allah. Maka hidup kita menjadi gelap. Jika nafs didominasi oleh kebaikan atau takwa, maka kehidupan kita menjadi terang. Saudaraku yang dirahmati Allah, masalah manusia bukan sekadar kurang harta atau fasilitas. Masalah terdalam adalah terputusnya hubungan ruh dengan Tuhan. Disinilah muncul kegelisahan, kehampaan, dan kehilangan arah hidup. Karena itu, wahai saudaraku semua, pendidikan sejatinya bukan hanya mencerdaskan akal dan menguatkan tubuh. Pendidikan harus melatih seluruh jati diri manusia, fisik, akal, nafs, dan ruh. Jika semua ini terdidik, pendidikan tidak sekadar melahirkan orang pintar, tetapi melahirkan manusia utuh yang sadar diri, beradab, dan hidup dalam cahaya. Oke, demikian pembahasan kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.